Oke dah. Nah, udah. Oke, Mas Huda, ya jadi seperti yang tadi di briefing ya, saya pengen dengerin nih kira-kira Mas Huda dalam proses ngejain proses empathize di design thinking tuh gimana sih kalau dari Mas Huda sendiri prosesnya? Kalau dari saya sendiri ya, pada proses empathize sendiri tuh agak kurang kurang tajam skill saya. Soalnya waktu saya di bootcamp di Skillful itu kan sudah dapat brief dari challenge partner. Kemarin saya dapat Bang Jago. Itu udah didefinisikan masalahnya apa, terus goalsnya nanti apa, sama juga kriteria user personanya itu udah disiapin, Mas. Kemudian untuk yang portofolio kemarin yang Mas Ilham review itu benar saya agak kesulitan ya karena saya berbeda pandangan dari bootcamp dari Binar. Itu kami dari saya dan juga teman saya yang dari bootcamp Binar itu dari tahap empathize itu agak sedikit kurang karena kita sama-sama kurang dalam materi juga, dan saat terjun langsung itu kurang ada pengalaman gitu. Oke, oke, oke. Jadi intinya sih kurang pengalaman sama tapi untuk prosesnya sendiri itu Mas ngapain Mas ketika itu? Waktu kemarin itu kita menghubungi dari pihak ownernya ya, kita tanya interview, kita Hmm. mencari dari tujuannya dia buat produknya itu apa, sama kita mencari tahu latar belakang dari usernya itu bagaimana bagaimana perilakunya gitu, Mas. Oke, oke, oke. Nah itu ketika mewawancara itu prosesnya gimana aja sih? Apakah mungkin awal-awal nyiapin draft atau spontan aja gitu langsung nanya-nanya gitu ke ownernya atau gimana sih Mas? Waktu itu kan aku ngerjainnya tim, jadi ketua tim itu udah kenal gitu sama si ownernya. Jadi sebelum itu kita menyiapin sebuah kayak instrumen buat wawancara gitu. Habis itu kita tanyain ke si owner melalui ketua tim kita. Habis itu kita mendapatkan jawaban. Kemudian dari situ kita mengembangkannya lagi itu, Mas. Oh gitu. Jadi sebetulnya Mas nggak bikin instrumennya tapi sama si ketua itu gitu ya? Ya, kita waktu buat instrumen wawancara itu bersama-sama gitu. Oh, Akan tapi yang nyampein si ketua kelompok oh, langsung ke temennya gitu. Jadi kita satu tim belum pernah gitu meet sama ownernya sendiri. iya, iya, oke, oke. Nah, yang dirasain apa sih pas waktu wawancara itu? Ya, kalau menurutku sendiri kan kita cuma nyiapin pertanyaan, Hmm. habis itu kita kasih ke ketua timnya. Habis itu kita mendapat jawaban-jawaban gitu. Dari jawaban-jawaban tersebut kita kembangin gitu, Mas. Oh, oh jadi Mas sebenarnya nggak secara langsung meet sama si ownernya ya? Maksudnya kayak nih jawabannya ini terus nanti disampaikan sama ketuanya, terus nanti dapat feedback aja dari ketuanya gitu jawabannya, tapi nggak live meet bareng-barengan nih sama ownernya kayak gini gitu nggak ya? Iya, Mas, nggak live. Oh gitu, oke, oke, oke. Itu kalau boleh tahu kenapa ya nggak barengan gitu? Ya mungkin dikarenakan waktunya kan. Setiap orang kan, setiap anggota kelompok itu kan memiliki ya kesibukan masing-masing. Jadi untuk memudahkan dan efisiensi waktu juga kan disiapin lah pertanyaan buat nanti kedepannya di tahap ideatnya juga. Hmm, iya, oke, oke. Nah, terus berarti katakanlah ini udah beres di wawancara, terus dapat feedback. Nah, si feedback ini nanti ketuanya yang ketua kelompok ini nyampein ke Mas sama teman-teman gitu ya. Nah, itu tuh feedbacknya itu apakah si ketuanya ini udah ngeringkas nih kira yang penting tuh ini anu-anu gitu atau masih mentahan doang gitu. Dia ngomong si ownernya itu ngomong apa, terus sama Mas disimpulkan sendiri ini sebaiknya gimana gitu atau gimana waktu itu Iya si mas, ketua. dari ketuanya sendiri itu masih mentahan. Jadi kita habis itu mengambil kayak merangkum gitu
kemudian kita menentukan idea gitu mas, Oh iya. menentukan point of view-nya. Hmm, hmm. Mentahan ini maksudnya ini ya apa, omongan asli, rekaman asli si ownernya atau gimana? Kalau kemarin itu bentuknya berupa catatan asli mas. Oh gitu. Oh quote langsung gitu ya dari si Iya, quote ownernya. langsung. Oh oke oke. Nah terus dari sana mas sama teman-teman kelompok itu ngerembukin gitu ya. Itu gimana sih nyimpulinnya itu, apakah langsung di satu waktu gitu ya, atau masing-masing punya point of view masing-masing terus nanti dikumpulin atau gimana? Untuk kemarin habis dapat jawaban dari yang owner itu, kemudian Hmm. kita membuat meet gitu. Jadi pada waktu itu kita ngerembuk gitu. Oh. Bagaimana tahapannya? Waktu itu kami membuat point of view dulu, kayak user needs insight-nya gitu. Hmm. Kemudian dari kita melakukan tahap define buat affinity map gitu, Mas. Hmm, hmm, hmm. Oke oke. Selama proses itu gimana mas? Apa? Apakah mungkin mas ada challenge gitu ya ketika nerjemahin dari yang mentahan ke insight, actionable insight kan? Gitu. Itu gimana? Ada kendala nggak sih? Kalau yang dari menurutku sih, Mas, itu kan kayak berbeda ya waktu kita membuat tahap empathize-nya dari saya sebelumnya di bootcamp skillful. Waktu yang kedua ini jadi sempat ada kebingungan kita membuat define-nya nanti seperti apa. Kemudian pada akhirnya itu kita buat sesuai dari materi yang disampaikan di bootcamp yang kedua itu, Mas. Nah, kita buat affinity map yang terdiri dari kayak stakeholder needs, behavior, dan frustration. Habis itu kita buat how might we gitu, Mas. Hmm, hmm. Oh oke dari oke, tapi tetap ada kebingungan ya berarti ya mas. Kira-kira apa yang mesti diambil dari data mentahan itu gitu mas? Atau gimana? Bingungnya tuh. Kalau dari aku sendiri kan nggak ada kayak ukuran yang saklek habis kita tahap empathize kita buat kayak gini 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 gitu kan nggak ada ya mas. Dari beberapa sumber yang saya baca itu kan tiap perusahaan atau tiap instansi itu kan berbeda-beda caranya, tapi pada intinya sama sih. Oh ya, Kayak waktu sebentar. Gimana gimana? yang saya buat camp yang pertama itu kan ada pembuatan affinity map yang berupa kelompok-kelompok gitu berdasarkan Hmm, kepentingan dan cara pembuatannya. hmm. Sedangkan yang waktu saya yang kedua itu nggak ada kayak gitu. Habis dari define buat affinity map, kita buat HMB terus langsung lanjut ke wireframe gitu mas. Oh baik, oke. Oh iya, pengen nanya dulu nih sebelumnya pas ini ya, ketika itu kan berarti untuk pertanyaan interview itu kan dibuat mas sama kawan-kawan kan ya, itu barengan Iya, kan ya bikin ini. Itu ada pertimbangan nggak sih, maksudnya indikator-indikator apa aja sih yang perlu diketahuinya, yang perlu mas-mas teman-teman tahu gitu ya, oh mau nanyain apa nih supaya kita tuh pas proses adietnya lebih gampang nih gitu, atau asal nanya aja atau gimana mas waktu itu? kalau indikator yang dipakai itu nggak ada sih mas. Kayak pembuat pertanyaan nih spontanitas seperti menggali lebih dalam produk dari ownernya sendiri kayak gitu mas. Oke, jadi sebetulnya nggak terarah ya, berarti nggak terstruktur, awalan mesti nanya apa, akhir sampai nanya apa, enggak gitu ya? Enggak, soalnya dari tim sendiri kan masih awam juga. Hmm. Jadi kita satu sama lain gitu menyesuaikan. Waktu kemarin pada tahap define juga saya yang bertugas ngelit. Kebetulan saya kan memiliki background bootcamp. Jadi saya bisa menjelaskan kepada kawan-kawan gitu agar mereka lebih paham gitu dari materi yang diajarkan. Hmm. Oke 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 sip. Nah dari sana oke, kalau saya sih ini dugaan saya ya mas. Dugaanku gini sih mas, karena tadi kan pertanyaannya nggak terstruktur ya gitu ya, maksudnya ya mungkin
kita pas interview sama orangnya itu, apalagi dilakukan interviewnya kan nggak live ya, maksudnya cuma Iya. sama orang lain gitu yang notabene kita juga mungkin. Oh ya, tapi Mas udah tahu ya Mas, kapabilitas si ketua kelompoknya pas nanya-nanya ke ownernya itu memang orang yang biasa interview atau emang Mas juga nggak kenal gitu sama si ketua kelompoknya? Ya, kalau backgroundnya sendiri saya kurang mengerti. Cuma dia kayak memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus sih dalam ngelit kelompok kita. Oh, iya iya, oke. Berarti masih belum tahu ya dia tuh cukup tajam nggak sih orangnya gitu, katakanlah kasarnya gitu ya berarti ya. Hmm, iya Kalau sih. sampai Hmm, seperti itu kurang kurang ngerti ya aku. hmm, hmm. Ya 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 ya, baik baik. Iya sih, jadi kalau aku rasa sih mungkin ya karena gini kan, kalau misalnya memang apa ada kesulitan gitu dalam mengcrafting insight, itu biasanya memang antara jawabannya yang diharapkan nggak sesuai, atau memang pas proses awal pas bikin pertanyaannya itu memang nggak diindikatori gitu, maksudnya nggak dirancang nih kira-kira informasi apa sih yang kita butuhin gitu. Kalau aku sih menduga ngediagnosis kayaknya masalahnya ada di sana sih gitu. Jadi antara pertanyaan atau jawabannya itu memang nggak cukup kuat untuk ngejawab problem yang ada gitu. Aku sih ngelihat gitu. Nah, tapi karena memang ini kan karena bootcamp ya, jadi mungkin apa problem definitionnya, maksudnya permasalahan apa yang mau dijawabnya itu nggak ditentuin ya dari bootcampnya ya, atau ditentuin sama mas sendiri itu, sama kelompok sendiri. Ditentuin dari kelompok sendiri. Hmm, ya itu sih itu. Jadi memang mungkin kelompoknya juga mungkin bingung kan ya, ini kakak kita mesti bahas apa, apakah solusinya website kah, mobile, ada kebingungan kayak gitu nggak sih gitu? Dari awal sih kita menjurus ke website sih mas, bukan ke mobile gitu. Hmm, iya 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 iya, pokoknya outputnya harus website aja gitu ya berarti. Iya kayak gitu mas. Oh, oke, iya sih, dari itunya aja sih sebetulnya apa ya, karena kan kita tuh ketika menjawab suatu pertanyaan tuh kan harus tahu dulu nih tujuannya mau ngapain gitu, dan apakah tujuan itu udah sesuai sama problem yang ada nggak sih gitu. Nah, karena ya lagi-lagi memang tujuannya hanya untuk menyelesaikan tugas bootcamp sih, jadi memang ya menurutku wajar sih mas ya. Jadi kalau misalkan si landasan latar belakang tujuannya nggak terlalu kuat gitu dalam menjawab permasalahan yang ada gitu, karena bisa jadi kan solusinya bukan bukan di website ya, tapi bisa aja si ownernya sebetulnya butuh nih social media engagementnya ditingkatin malahan daripada bikin website gitu kan. Nah itu Iya sih. kemarin aku sempat mikir kayak gitu, apakah buat website itu menjadi solusinya gitu. Hmm, Tapi pada di bootcamp kan dituntut membuat sebuah produk kan. iya. Jadi saya mikirnya lebih ke arah pembuatan website sendiri. Iya, jadi datangnya kan bukan dari kebutuhan ownernya kan malahan, tapi memang diarahin sama bootcampnya gitu kan ya, untuk bikin website aja gitu. Itu ya berarti. Iya mas. Misal Hmm. kalau aku mau tanya nih, indikator buat interview atau wawancara itu buatnya gimana mas? Oke, ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih, Mas Huda sendiri nih jurusannya apa Mas kalau boleh tahu? Kalau aku tata boga mas. Oh, tata boga. Wah, menarik. Oke oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau Mas dari jurusan sosial kayak aku ya, misalnya kan aku dari administrasi bisnis Mas, bukan IT malahan. Nah, kita itu di jurusan sosial itu diajarin metodologi penelitian, Mas. Jadi kita tuh bener-bener diajarin dari scratch gitu ya, metodologi itu apa, metode-metode penelitian itu apa, cara bikin skripsi atau tugas akhir gimana. Itu bener-bener dijabarin, Mas. Nah, jadi selama yang aku tahu ya, pas aku kuliah dulu, aku tuh pertama dituntut untuk bisa ngebuat dulu eh, antara judul atau latar belakangnya masalah dulu yang mau dipecahin apa mas gitu. Jadi kuatin dulu di judul sama di latar belakangnya. Nah, ketika kita udah berhasil menemukan fenomena dari latar belakangnya ini,
by the way untuk nentuin latar belakangnya itu bisa lewat berbagai sumber ya Mas. Bisa dari Mas ngeobservasi gitu, misalkan Mas ngelihat misalkan sekarang nih lagi booming apa namanya fintech pinjol gitu, orang-orang pada seneng pakai layanan pinjol. Nah Mas bisa gali gitu, entah mungkin nanya ke orang penggunanya langsung atau nanya ke perusahaan pinjolnya sendiri bila memungkinkan, atau lewat cara lain gitu. Nah itu bisa kita tentuin sendiri cara dapat infonya gimana. Nah setelah kita udah ngerti nih, oh ternyata latar belakang yang melatar belakangi tren pinjol tuh karena banyak orang yang butuh duit nih gitu. Soalnya sekarang tuh zaman sekarang tuh banyak nih apa namanya gadget-gadget atau banyak kebutuhan-kebutuhan perlengkapan rumah tangga yang semua orang tuh butuh gitu. Nah misalkan kayak gitu kesimpulannya. Nah terus didefinisikanlah dari latar belakang itu ke tujuannya. Kira-kira misalkan gini, dari latar belakang ditemukan bahwa kayak tadi tuh pinjol tuh apa orang pakai pinjol tuh karena banyak kepepet sama kebutuhannya, misalkan untuk ngedanain anaknya atau ngedanain biaya lahiran misalnya gitu ya. Nah untuk menggali lebih lanjut, kira-kira apa aja sih kenapa motivasinya, apakah betul emang karena misalkan motivasinya tadi ya lahiran anak, atau mungkin ada penyebab lain gitu yang ngedorong orang untuk pakai pinjol. Nah maka itu bisa dijadiin tujuan tuh, berarti tujuannya adalah untuk melihat apa faktor pendorong orang menggunakan pinjol gitu, itu udah bisa dijadiin tujuan ya. Nah terus oh maaf sorry, itu rumusan masalahnya itu ya. Nah kalau untuk tujuannya itu Mas bisa bilang bahwa oh saya tuh dengan informasi tadi ya setelah ngumpulin data tentang faktor pendorongnya apa. Nah Mas bisa coba tujuan apa bilang di tujuan itu bahwa saya pengen nih bikin aplikasi yang memudahkan, ini cuma contoh ya, misalkan bikin rancangan aplikasi yang memudahkan orang untuk melakukan transaksi pinjol gitu, entah mungkin bikin landing page-nya atau bikin apa gitu. Nah itu sesuai dengan motivasi yang tadi ditemukan gitu. Misalkan tadi motivasinya orang buat biaya lahiran nih, nah maka mungkin bisa aja dibikin kayak misalkan Mas pengen coba ngeintegrasiin antara layanan kesehatan dengan pembayaran pinjol gitu. Jadi nah, untuk ngedefinisiin pertanyaannya itu ngelihat tadi dari rumusan masalahnya, kira-kira apa sih yang mau dipecahinnya gitu. Kalau tadi kan yang mau dipecahkannya itu adalah ada nih orang yang mau lahiran tapi dia bingung nih cara bayar biaya lahirannya gimana gitu karena spontan. Nah, itu sih gitu, Mas. Kalau dicontohin. Mungkin bingung ya, Mas. Kalau kasusnya penelitian, sebelumnya saya pernah melakukan penelitian sih Mas. Pada tahun pertama dan tahun kedua juga saya kebetulan ngambil tema sosial gitu. Dan hasil akhirnya itu kayak jurnal. Waktu kemarin yang pertama saya buat penelitian itu kan buat suatu interview pada suatu masyarakat muda gitu Mas. Jadi pertanyaannya ya kayak seputar tentang masalah kita dan juga tentang yang umum-umum gitu Mas. Kalau yang kedua, kemarin saya penelitian tentang suatu tradisi adat. Untuk pertanyaan sendiri saya lebih ke arah kayak umum gitu Mas, kepada waktu saya interview kepada tokoh adatnya untuk apa pengetahuan lebih lanjut gitu. Saya cari dari kayak jurnal-jurnal kayak gitu sih Mas. Iya, iya. Jadi gini sih, Mas Huda, sebetulnya kalau untuk bikin pertanyaan sendiri itu bakal panjang dijelasinnya, dan juga kedua memang ada tips triknya tersendiri gitu. Ada kayak misalkan salah satunya gini, show don't tell. Jadi misalkan nih tadi pertanyaannya itu apa sih faktor-faktor yang mendorong orang untuk pakai pinjol misalnya gitu ya. Nah, Mas lebih baik jangan ngomong langsung kira-kira Bapak kenapa pakai pinjol gitu. Jangan diomongin langsung gitu. Tapi bisa aja disampaikan secara tidak langsung gitu. Misalkan
ketika misalkan anak lahiran, apa yang Bapak lakukan untuk membiayai biaya persalinan, misalnya gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya biar lebih relate nih si responden tuh untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Soalnya kan ditunjukin sama studi kasus apa yang mereka alami gitu loh. Kalau misalkan tadi ngomong secara langsung, ya dikhawatirkan si respondennya kebingungan dan juga dia bakal mikir lama gitu, apa ya gitu. Nah jadi susah gitu untuk nge-relate-nya gitu. Jadi lebih baik itu pertanyaan itu nggak dijelaskan secara terang-terangan gitu, tapi lewat apa yang dia alami gitu. Itulah kenapa biasanya kalau di awal-awal itu sebagai interviewer, kita sebagai interviewer tuh biasanya ngegali dulu nih latar belakang si responden itu gimana gitu, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan kita bisa lebih relatable sama apa yang dia alami kayak gitu sih. Salah satunya itu. Oke, Halo. Mas. Mm-mm. Ya semoga menjawab sih gitu. Tapi ya memang sih saya sebetulnya pengen ini lagi apa ngobrol lebih banyak sih. Tapi mungkin untuk jawaban jawaban dari aku kayak gitu sih Mas gitu. Mungkin selain itu ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau dari aku sendiri kayaknya belum ada ya, Mas. Hmm. Mungkin dari penjelasannya Masnya sendiri, saya lebih cukup mengerti lah, lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin jika nanti ada pertanyaan akan saya sampaikan lewat Telegram gitu ya, Mas. Oh, oke, boleh siap. Ya mudah-mudahan sih ini ya membantu ya Mas. Karena ya aku juga sama sih masih belajar gitu ya Mas. Uh, oh ya tadi tuh kan berarti Mas tuh dari ini kan rancang Affinity Diagram ya. Habis itu kemana lagi? Oh terus oh ya dari Affinity Diagram How Might Be itu kan mulai ada tuh ide-idenya. Habis Iya, itu gimana? Udah langsung wireframe ya tadi tuh ya? membuat Crazy Eight habis itu user flow, Mas. Oh gitu. Oke baik. Oke deh, ya berarti sebetulnya kendala, tapi itu udah betul ya kendala utamanya berarti karena bingung pertama bikin pertanyaannya harus pertanyaan apa, dan kedua karena pertanyaan itu nggak disampaikan langsung, nggak live gitu ya pas wawancara sama ownernya, jadi mungkin ada beberapa insight yang nggak ini ya apa nggak relevan atau nggak korelasi sama kebutuhan mas sama teman-teman gitu ya, betul ya? Iya, Mas. Hmm, oke. Baik. Terus ini satu lagi sih, Mas Huda, kira-kira lesson learn atau apa sih hikmah yang Mas dapat gitu ketika ngejalanin portofolio itu gitu, khususnya di fase empathize ini, kedepannya jadi perlu apa gitu, Mas? Kalau saya sendiri ya belum pernah langsung terjun wawancara ke ownernya sendiri. Jadi saya dari pertemuan kali ini saya lebih mengetahui bahwa interview itu juga salah satu bagian terpenting yang akan menentukan nanti kedepannya pada tahap define itu akan dapat berjalan dengan baik ataukah tidak gitu, Mas. Mm-mm. Oh, oke. Terus berarti tindak lanjutnya yang misalkan Mas bikin portofolio lagi, berarti apa aja sih yang mau diimprove gitu? Selain tadi kan proses interview yang dibenerin kan ya tadi, terus ada apa lagi nggak? Selain dari interview interview kita juga kedepannya nanti pada tahap empathize gitu saya lebih kayak lebih menekankan kepada kayak pembuatan point of view gitu atau affinity map lebih jelas lagi ya, karena sebelumnya saya dari beberapa portofolio agak agak samar gitu, Mas. Hmm, Karena oh, kan terkadang terkadang kalau kita lihat dari beberapa portofolio orang-orang itu kan kayak ada perbedaan-perbedaan gitu. Tapi kalau kemarin saya habis mendengerin podcast gitu, pada intinya semua semua itu kayak sama gitu, Mas, tujuannya. Kayak pertama kita menentukan masalahnya terlebih dahulu, habis itu kita membuat solusi-solusinya gitu sih, Mas.
Maaf, itu yang tadi samar tuh maksudnya apa ya? Di, Waktu kayak di event gitu kan kemarin saya ada kayak perbedaan pendapat gitu dalam segi penulisan gitu. hmm, oh iya iya paham paham. Oke oke. By the way, Mas Huda, ini thank you ya buat waktunya nih. Kebetulan ini ada lagi, saya harus arrange meeting lagi sama yang lain gitu, Mas. Oke Thank you oke ya, Mas. Mas. Makasih buat waktunya ya. Nanti kita chat-chatan lagi aja ya di Telegram. Gitu. Oke Mas. Thank you, Mas, sudah buat sharingnya. Oke, silakan Mas kalau mau live. Oke Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama, ya.